Para ulama kita ketika menulis kitab, itu memulai kitab mereka, memulai buku mereka, memulai karya mereka dengan 4 hal. Basmalah, mengucapkan bismillah. Lalu yang kedua, hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahil wahidil qahar, dan seterusnya kalau Imam Nawawi. Dan yang ketiga, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang berikutnya bersalawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kulturnya para ulama, budayanya para ulama, kebiasaannya para ulama, derap langkahnya para ulama, yang sangat baik untuk kita tiru, saudaraku. Yang sangat baik untuk kita tiru. Dan Syekh Saleh Utsaimin mengatakan ijma seluruh ulama begini, ini sepakat dianjurkan memulai dengan 4 hal ini. Dan ini bukan hal biasa. Para ulama kalau udah sepakat nggak mungkin iseng-iseng, nggak mungkin ngasal, nggak mungkin kebetulan sama nih kayak gua nih, nggak mungkin. Itu pasti karena ilmu mereka yang sangat dalam, karena mereka mengerti tentang pentingnya hal ini. Dan sekaligus ini menunjukkan 4 hal ini pentingnya minta ampun dalam kehidupan kita. Pentingnya luar biasa. Sampai semua ulama sepakat kalau nulis buku mulailah dengan 4 hal ini. Ini berarti pentingnya luar biasa. Dan kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, dari 4 hal ini yang paling mereka tekankan basmalah. Basmalah. Jadi dari 4 hal ini yang paling mereka tekankan pada saat mereka memulai sebuah kitab adalah mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin di dalam syarah Ta'zimul Ilm, kitab beliau. Oleh karena itu hendaknya kita renungkan 4 hal ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Secara singkat saudaraku, kenapa 4 hal ini begitu luar biasa? Karena yang pertama, basmalah. Basmalah adalah simbol ketergantungan hamba kepada Allah. Simbol betapa butuhnya seorang hamba kepada penciptanya, kepada yang maha mengetahui, yang maha kuat, Al-Alim, Al-Qawi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena basmalah adalah upaya seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan-urusannya. Ketika kita mengucapkan bismillah, maka artinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama menjelaskan makna ba kasrah ketika kita mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya meminta pertolongan kepada Allah. Agar Allah tolong kita dan Allah berkahi kita. Agar Allah tolong kita dan Allah berkahi kita. Kita beristi'anah. Jadi ketika kita mengucapkan kita misalnya keluar rumah mengucapkan bismillah, artinya ya Allah, aku meminta pertolongan dan keberkahan kepada Engkau ya Allah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau dengan menyebut namamu. Jadi minta pertolongan dan keberkahan. Makanya ini simbol kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Dengan kita mengucapkan bismillah, artinya kita tuh kita lemah, kita bodoh, kita nggak kuat, kita ringkih
Dan apa yang kita kerjakan akan berantakan kalau nggak ditolong sama Allah dan nggak diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi ketika kita meminta atau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kullu amrin dzibalin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Barang siapa, mohon maaf, setiap aktivitas, setiap perkara yang positif dan tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Nggak berkah. Terputus dari keberkahan. Nggak berkah itu. Setiap perkara yang positif dan tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Allah subhanallah. Dan lihat, ketika Imam Nawawi memulai Riyadhus Shalihin dengan bismillah, kita sendiri lihat apa yang terjadi. Berkahnya luar biasa. Sampai hari ini dikaji oleh umat, dibahas oleh umat. Berkah, membawa kebaikan bagi jutaan, bahkan mungkin miliaran orang. Kenapa? Karena beliau meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan goresan pena, tapi dari lubuk hati yang paling dalam. Dan itulah beliau rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, beliau sangat menjaga hatinya. Beliau sangat muraqabah li amalil qulub, benar-benar mengawasi amalan-amalan hati beliau. Beliau selalu introspeksi diri. Dan beliau selalu menjaga hatinya agar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Kitab ini berkah. Makanya saudaraku, yang ini bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Kalau ingin keberkahan, mulai dengan bismillah. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dari 4 hal di atas, yang paling ditekankan para ulama, basmalah. Basmalah. Dan tanamkan dalam hati ini, kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh keberkahan dari Allah. Maka insya Allah Allah akan berkahi. Lalu setelah basmalah, saudaraku, hamdalah, atau mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah adalah simbol rasa syukur kita kepada Allah. Simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bersama surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Dan apabila kalian bersyukur, aku tambah nikmat tersebut. Aku tambah nikmat tersebut. Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah nikmatnya. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, dan lagi-lagi terbukti ketika beliau memulai kitab beliau dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, bukan milikku. Beliau ingin menekankan, dan seluruh para ulama ingin menekankan, kalau ada pujian, bukan kita yang berhak dipuji. Bukan kita yang layak mendapatkan sanjungan. Yang berhak dipuji adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahil wahidil qahar. Yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Bukan kita. Kalaupun ada manfaatnya buku ini, yang berhak dipuji adalah Allah. Itu statement jelas, clear, dan pesan yang nyata dari Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika memulai Riyadhus Shalihin. Dan beliau bukan basa-basi. Beda dengan kita. Ya kita nggak ngeliat orang. Seringkali kita mengucapkan alhamdulillah basa-basi. Tetap pengen dipuji, tetap pengen disanjung, tetap pengen diangkat, tetap pengen dihargai.
Kecuali kalau memang tujuannya edukasi, misalnya orang tua ke anak. Ketika anaknya dikasih, orang tuanya bilang apa? Kalau dikasih, terima kasih bunda, terima kasih umi, terima kasih ayah. Ya, pokoknya kamu harus ingat ya, la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu dalam segi edukasi. Tapi secara umum, nggak ada yang berhak dipuji kecuali Rabbul Alamin. Dan sekali lagi beliau nggak basa-basi. Ini buktinya kenapa buku ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika beliau membuat pesan nyata di awal, Alhamdulillahil wahidil qahar al azizil ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar dan seterusnya, itu benar-benar beliau perjuangkan dalam kehidupan beliau. Buktinya kita sudah sebutkan, beliau nggak suka dikasih gelar muhyiddin. La aja'alu fi hilin man laqabani muhyiddin. Aku nggak halalkan orang yang memberikan aku gelar muhyiddin. Beliau nggak suka. Bukankah itu gelar dan pujian yang sangat tinggi, muhyiddin, penghidup agama? Itu pujian yang sangat luar biasa. Beliau nggak suka. Kenapa? Alhamdulillahil wahidil qahar. Yang berhak dipuji hanya Allah, bukan saya. Kenapa kita banyak banget mengucap Alhamdulillah? Setiap habis sholat kita mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena dan hidup kita gitu-gitu aja. Hidup kita nggak berkah. Hidup kita banyak masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dan nggak ditolong sama Allah. Nikmat kita nggak ditambah. Kenapa demikian? Karena Alhamdulillah hanya dengan lisan. Bukan dihayati. Bahkan lisan aja kadang-kadang kita berantakan. Saking buru-burunya, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mas, apa tuh? Alhamdulillah. Kok cepet banget? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah? Jadi jangankan masuk ke hati, ngomongnya aja disingkat. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Karena ingin cepet-cepet kerja lagi, habis sholat. Ingin cepet-cepet berinteraksi dengan gadget lagi. Bahkan habis sholat, Alhamdulillahnya pakai gadget. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Gimana mau berkah? Gimana mau ditolong sama Allah? Mau kita cuek sama Allah Subhanahu Wa Taala? Betul mengucapkan, kita sholat di hari-hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah hari-hari ini, tapi habis Alhamdulillah 33 kali pada sholat, ngedumel terhadap kondisi yang ada hari ini. Kenapa sih kok susah banget? Kenapa saya di PHK loh? Tadi Anda muji Allah. Sekarang Anda protes takdir yang Allah berikan kepada Anda. Ya gimana mau berkah? Berbeda dengan Al-Imam Nawawi. Lalu yang ketiga, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah al-barul karim. Dan kita tahu saudaraku yang Allah muliakan, syahadatain adalah pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Ini adalah kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Muhammad adalah hamba dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sekali lagi menekankan bahwa beliau hanyalah seorang hamba. Beliau hanyalah seorang hamba yang beribadah kepadanya. Dan tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang boleh diibadai kecuali Allah. Nggak boleh kita palingkan ibadah kepada selain Allah. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan kita hanyalah seorang hamba yang beribadah. Lalu kita bersaksi bahwa Nabi kita SAW adalah hamba dan Rasul. Hamba dan Rasul. Beliau adalah hamba yang beribadah, dan di waktu yang sama beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat tidak boleh melupakan jasa Nabi kita SAW. Sebagaimana di waktu yang sama kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap beliau. Sehingga mensejajarkan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus beradab, harus memuliakan Nabi kita sebagai manusia yang paling berjasa kepada kita.
Tapi di waktu yang sama, Nabi kita tetaplah seorang hamba, sama seperti kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karya ini dalam bentuk beribadah kepada Allah dan sarana beribadah kepada Allah. Lalu yang berikutnya, beliau bersalawat dan salam kepada Nabi SAW. Dan salawat ini penting. Nabi SAW mengatakan, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali aja, niscaya Allah akan bersalawat kepada dirinya 10 kali. Jadi ini adab. Dan kita akan banyak bertemu dengan Nabi SAW secara hadis dan sunnah dalam buku ini. Maka setiap nama Rasulullah SAW menyapa telinga kita, bersalawatlah kepada Nabi SAW. Kalau enggak, kita akan divonis orang pelit. Orang pelit. Kata Nabi kita SAW, al-bakhil man idha dzukira rasmi walam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, kalau namaku disebut, dia nggak bersalawat kepada diriku. Dia nggak bersalawat kepada diriku. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bersalawatlah. Kalau salawat aja kita nggak mau, ya apalagi kita menjalankan sunnah beliau yang lain, apalagi memperjuangkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang pelit.